Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadzib. Kedua, al-ghibah. Ketiga, an-namimah, adu domba. Keempat, al-yaminul humus. Kelima, an-nadharu bisyahwat, melihat dengan nafsu syahwat. 5 hal ini harus kita jaga dalam melaksanakan ibadah puasa. Allah melalui Rasulnya mengajarkan kita agar tidak menjadi pendusta, pembohong, dan itu di-training, dididik di dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan training center yang disebut dengan Ramadan. Artinya, di Ramadan kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Yang setelah Ramadan juga hendaknya kita juga mampu untuk menjaga lisan kita, tidak berbohong, tidak berdusta. Yang kedua, al-ghibah. Yang membatalkan pahala puasa adalah membicarakan aib orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh bahagia orang yang sibuk memikirkan aib dirinya sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan begitu tampak dan kelihatan. Apa artinya? Bahwa kadang-kadang kesalahan kita yang begitu besar, dosa kita yang begitu banyak, tidak kita rasakan dan tidak kita perhatikan, tapi kita sibuk memikirkan kesalahan orang lain yang mungkin hanya sekecil semut. Maka kita melalui Ramadan ini, Rasulullah mengajarkan kita menjaga lisan dari ghibah, membicarakan aib orang lain. Jangan sampai kita menjustis orang itu tidak baik, orang itu buruk. Bahkan ketika ada seseorang yang meninggal saja, di dalam ajaran agama kita dilarang untuk bersuudzon. Ulama-ulama kita mengajarkan ketika ada jenazah di depan kita, ulama atau yang memimpin sholat mengatakan, mengajarkan kita, hadzal mayyit khair, apakah mayit ini baik? Kita disuruh menjawab baik, terlepas dari orang itu ketika hidupnya punya perbuatan yang buruk, entah maling lah, entah garong lah, entah mencopet lah, entah tukang mabok lah, entah tukang judi lah, entah kupu-kupu malam lah, entah tukang zina. Tetapi bahkan kita ketika orang itu dalam keadaan wafat, kita tidak boleh suudzon. Apalagi orang itu masih dalam keadaan hidup. Mari kita menjaga lisan kita di bulan Ramadan ini dari ghibah. Yang ketiga, an-namimah, adu domba. Adu domba karena kepentingan biasanya. Karena orang menginginkan jabatan, menginginkan kedudukan, menginginkan harga diri, menginginkan kehormatan. Bisa jadi dia sikut kanan, sikut kiri, menjatuhkan keluarganya bahkan, atau teman terdekatnya, sahabatnya, karena kepentingan sendiri. Biasanya orang yang melakukan adu domba adalah orang-orang yang punya sifat munafik. Karena munafik selalu bermuka dua, terlihat kawan baik, terlihat lawan baik. Tapi kadang-kadang yang lawan bisa menjadi kawan, yang kawan dijadikan lawan. Itulah munafik yang mempunyai salah satu sifat, yaitu an-namimah, adu domba. Rasulullah mengingatkan kita, la yadkhulul jannata namamun, tidak pernah akan masuk surga orang yang mengadu domba, yang sukanya memfitnah, mengadu domba, menghasut, karena terus nanti sifat-sifat lain akan muncul dari sebab adu domba. Yang keempat, al-yaminul humus, yang membatalkan pahala puasa, bukan puasanya. Pahala puasa adalah janji palsu. Rasulullah mengingatkan kita di Ramadan ini agar kita yang pernah punya janji diingatkan kembali untuk dipenuhi janji-janjinya dan jangan mudah untuk berbuat janji. Yang kelima, an-nadharu bisyahwat, melihat dengan nafsu syahwat. Puasanya tidak batal,
tapi bisa jadi pahala puasanya batal. Melihat seseorang atau bahkan melihat istrinya sendiri ketika dalam keadaan berpuasa dilarang, maka ketika kita melihat istri di dalam pelaksanaan puasanya, kita harus jaga dari sahur sampai iftar agar kita tetap menjadi orang-orang yang dilindungi dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.